Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. 2 pekerja bangunan di Madiun tersengat listrik, 1 tewas. Pencuri spesialis susu balita ditangkap warga di Sidoarjo. Pasca Lebaran, harga bawang dan cabai di Mojokerto melejit. Saudara, 2 pekerja bangunan yang sedang merenovasi ruko tersengat listrik tegangan tinggi. Akibatnya seorang tewas, seorang lainnya terluka. Peristiwa ini terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Junianto, warga Surabaya, tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi di atas sebuah ruko. Sementara seorang pekerja lain yang berusaha menolong korban terluka dan dilarikan ke RSUD Dr. Sudono Madiun. Kejadian bermula saat Junianto memeriksa talang air di atas ruko. Tanpa sengaja tangannya menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Nasir, teman korban yang berusaha menolong, tak kuasa menyelamatkan nyawa korban hingga tewas di lokasi. Jadi langsung sininya, ya, tersengat gini, ya kan, terus tutup. Itu pertama. Terus aku teriak-teriak, panggil teman, ya kan? Terus Mas Yus naik, terus aku panggil teman satu lagi buat yang safety. Terus teman saya udah bilangin, awas itu ada strumnya. Secara dia itu panik, akhirnya dia tersengat juga, tapi yang satunya dia. Untuk kepentingan visum, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudono Madiun. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, seorang pemilik warung di kawasan wisata air terjun Putri Ngelirip, Tuban menderita luka-luka karena tertimpa pohon tumbang. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan wisata tersebut. Seorang pemilik warung di wisata air terjun Putri Ngelirip di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dievakuasi warga sekitar karena tertimpa pohon yang roboh. Saat itu korban Siti Saroma mau menutup warungnya karena terjadi hujan deras disertai angin kencang. Namun tiba-tiba pohon yang usianya sudah ratusan tahun tersebut roboh dan menimpa warungnya. Akibat kejadian ini Siti mengalami patah tulang di bagian kakinya dan dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya gimana, Mbak? Saat ini nggih parah teng Bojonegoro. Dibawa ke rumah sakit? Iya. Itu pohon apa, Mbak, yang ambruk itu? Anu cemoro nih. Cemoro ya? Oke. Ceritanya kan hujan seharian, Pak, dari mulai pagi sampai sore hujan terus. Terus nganu ya saya duduk di sini makan sambil makan, tiba-tiba rata enggak tahu kok tiba-tiba terus pohonnya tumbang itu. Di areal wisata air terjun Ngelirip ini terdapat 3 pohon cemara yang usianya sudah ratusan tahun. Rencananya pohon tersebut akan ditebang, namun keburu menelan korban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, diterjang banjir lahar Gunung Semeru, ratusan hektar lahan pertanian di Lumajang gagal panen. Bahkan sebagian di antaranya berubah menjadi aliran anak sungai. Petani dipastikan merugi jutaan rupiah. Ini sawah sebelumnya, Pak. Salah satu lokasi pertanian yang terdampak banjir lahar Semeru berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Lebih dari 2 hektar lahan tertimbun material banjir, bahkan ada yang berubah menjadi aliran anak sungai. Ketebalan material pasir yang menimbun lahan pertanian mulai 5 hingga 15 cm. Sejumlah tanaman pangan warga mati tertimbun pasir bercampur batu. Akibatnya petani rugi jutaan rupiah karena gagal panen. Ini padi usia berapa, Pak? Padinya 35-an kira. Padinya usia berapa ini, Pak? Usia padinya 80-an. 80 hari ya. Berarti kalau panen 100 panen ya. Berarti tinggal 20 hari, Pak. 20 hari panen. Ini otomatis gagal panen ya, Pak? Gagal panen. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat,
Banjir lahar menerjang lebih dari 100 hektar lebih lahan pertanian, baik tanaman pangan seperti padi dan jagung, maupun tanaman hortikultura seperti sayur dan buah-buahan. Untuk subsektor tanaman pangan, kita mengalami kerusakan sekitar 75,35 hektar. Ini meliputi tanaman padi, jagung, ya. Itu sekitar 75,35 hektar. Sementara untuk tanaman horti, ini ada sekitar 31,35 hektar yang meliputi tanaman cabai. Hingga kini pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya melakukan pemulihan pasca bencana yang ditargetkan tuntas hingga tenggang waktu 4 bulan ke depan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Pencuri spesialis susu balita ditangkap warga di Sidoarjo. Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi.